Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang lafal-lafal talak. Lafal-lafal talak terbagi menjadi 3 macam, yaitu talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, dan talak dengan isyarat. Talak dengan ucapan terbagi menjadi 2, yaitu siroh atau tegas dan kinayah atau sindiran. Siroh atau tegas adalah kata-kata atau kalimat yang jelas yang mengandung makna untuk memutuskan ikatan pernikahan. Contoh kalimatnya seperti, saya ceraikan engkau. Selanjutnya yaitu kinayah atau sindiran, merupakan kata-kata atau kalimat yang dapat berarti talak atau pula dapat berarti lain. Misalnya seperti seorang suami berkata kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kalimat atau kata-kata ini memerlukan niat. Jika suami tidak memiliki niat untuk menceraikan istrinya, maka tidak jatuhlah talak bagi istrinya. Sedangkan jika suami memiliki niat untuk mentalak istrinya, maka jatuhlah talak bagi istrinya. 2, yaitu talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan ini dapat dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan tulisan walaupun suami dapat berbicara. Talak tulisan ini dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, tulisan yang maknanya tegas atau tertentu dan jelas alamat yang dituju. Yang kedua yaitu tulisan yang maknanya tidak tertentu dan tidak jelas alamat yang dituju. Perlu diingat bahwa tulisan yang tegas tidak memerlukan niat, sedangkan tulisan yang tidak tegas memerlukan niat. Yang ketiga yaitu talak dengan isyarat. Talak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau bisu dan tidak dapat membaca serta menulis. Talak isyarat ini adalah talak dengan gerakan yang mengandung makna pengganti ucapan bagi suami yang akan mentalak istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Hasibuan. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijabarkan oleh Cica Adiani. Saya akan melanjutkan tentang macam-macam talak. Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah. 1. Talak 1 yaitu talak yang pertama kali yang dijatuhkan hanya dengan 1 talak. 2. Talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan kedua kalinya atau untuk pertama kali tetapi dengan 2 talak sekaligus. 3. Talak 3 yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kali atau untuk pertama kali tetapi tidak 3 talak sekaligus. Selanjutnya B. Macam-macam talak ditinjau dari segi keadaan istri. 1. Talak sunnah yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri suami ketika dalam beberapa keadaan, yaitu istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampuri, dan istri dalam keadaan hamil dan sudah jelas hamilnya. Yang kedua, talak bid'ah yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah dicampuri suami ketika dalam beberapa keadaan, istri dalam keadaan haid, istri dalam keadaan suci tetapi dalam waktu suci itu sudah dicampuri. 3. Talak bukan sunnah dan bukan bid'ah yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri dalam beberapa keadaan istri belum pernah dicampuri dan tidak berdarah haid karena masih kecil atau sudah berhenti masa haidnya. Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari segi kebolehan rujuk atau menikah kembali. 1. Talak raj'i yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Yang kedua, talak bain yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.